dipersembahkan oleh Siang itu di sekolah, Ikhwan sedang duduk tenang. Tiba-tiba temannya mengejek. Kamu pasti nggak kuat puasa. Bisa kuat, aku sudah latihan. Buktinya nanti ya. Ikhwan kesal, dadanya terasa panas. Ia ingin membalas. Perasaan marah muncul pelan. Tangan Ikhwan mengepal. Kata-kata balasan hampir keluar. Puasa membuatnya lapar, dan saat lapar, emosi lebih mudah muncul. Tapi, ia teringat sesuatu. Tiba-tiba, di belakang Ikhwan muncul cahaya lembut. Dua malaikat pencatat amal tersenyum. Mereka tidak menakutkan. Wajahnya lembut dan penuh kasih. Seolah berkata, kami sedang mencatat. Di dalam hati Ikhwan ada dua pilihan, membalas atau bersabar. Puasa bukan hanya menahan lapar, tapi menahan marah. Dan Allah mencintai orang yang sabar. Ikhwan menarik napas panjang. Ia mengingat hadis. Jika ada yang mengganggumu saat puasa, katakanlah, aku sedang berpuasa. Ia membuka mata dan memilih diam. Malaikat tersenyum. Cahaya buku catatan mereka bersinar. Satu kesabaran kecil dicatat sebagai pahala besar. Ikhwan mungkin tidak melihatnya, tapi langit mencatatnya. Temannya terdiam. Ia heran, kenapa Ikhwan tidak marah? Kadang, kesabaran lebih kuat dari teriakan. Saat menahan marah, otak dan hati bekerja sama. Ilmu psikologi menyebutnya kontrol diri. Semakin sering dilatih, semakin kuat. Puasa adalah latihan terbaik. Ikhwan merasa lebih tenang, marahnya hilang, diganti rasa ringan. Ternyata, menahan diri membuat hati lebih damai. Sore menjelang maghrib, Ikhwan duduk bersama keluarganya. Hari ini ia bukan hanya menahan lapar, ia juga menahan marah. Dan itu lebih sulit. Ikhwan berdoa sebelum berbuka. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu hari ini. Berkatilah makanan ini dan keluarga kami. Amin. Ia tersenyum. Ia merasa bangga. Hari ini ia menang. Bukan melawan orang lain, tapi melawan dirinya sendiri. Puasa adalah sekolah kesabaran. Setiap marah yang ditahan menjadi cahaya pahala. Dan Ikhwan belajar satu hal, menjadi kuat bukan berarti membalas. Menjadi kuat adalah mampu bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sampurasun wargi Pangandaran yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik alam semesta yang telah menganugerahkan keindahan pada hamparan pantai dan pegunungan di bumi Pananjung ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sore ini, saat semilir angin pantai menyapa dan mentari mulai condong ke ufuk barat, kita berkumpul bukan sekedar untuk menunggu waktu berbuka. Kita hadir di sini untuk merenungi sejauh mana ibadah kita telah mengubah jati diri kita. Melalui program Pendekar Silat, pendidikan karakter Pangandaran melesat, kita ingatkan bahwa Ramadan adalah momentum terbaik untuk merekonstruksi akhlak. Bagi anak-anakku para siswa, para pejuang pendidikan, Bapak Ibu guru, hingga masyarakat umum, mari kita resapi
bahwa puasa adalah laboratorium karakter yang nyata. Di dalamnya ada kejujuran, kedisiplinan, dan empati yang jika diamalkan akan membuat Pangandaran benar-benar melesat secara martabat. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu kita renungkan bersama. Pertama, puasa merupakan fondasi karakter pendekar sejati. Bagi kita warga Pangandaran, istilah pendekar bukan berarti jago bela diri fisik semata. Pendekar sejati adalah mereka yang memiliki ketakwaan yang kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Pesan untuk siswa, jadikan puasa sebagai latihan kejujuran. Jika kalian bisa jujur tidak minum meski haus di tengah terik karena merasa diawasi Allah, maka kalian pun harus jujur dalam ujian dan dalam keseharian. Yang kedua, guru sebagai teladan atau uswah hasanah. Untuk rekan-rekan pendidik di Pangandaran, dari jenjang PAUD hingga SMA, bulan ini adalah saatnya kita memperkuat peran sebagai teladan. Pendidikan karakter tidak akan melesat jika hanya berupa teori. Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'anstu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Mari kita tunjukkan kepada siswa dan masyarakat bahwa guru di Pangandaran adalah sosok yang sabar, santun dalam berucap, dan penuh kasih sayang dalam mendidik. Yang ketiga, merawat harmoni dan manfaat di bumi wisata. Sebagai warga daerah wisata, karakter pendekar silat harus membuat kita menjadi tuan rumah yang baik, jujur dalam berkata, jujur dalam bekerja, dan menjaga keasrian alam. Nabi SAW mengingatkan, Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Jika siswa kita cerdas, gurunya kreatif, dan masyarakatnya bertakwa, maka Pangandaran bukan hanya melesat secara fisik, tapi juga melesat secara keberkahan. Mari kita tutup hari ini dengan tekad untuk memperbaiki diri. Semoga melalui program pendekar silat ini, kita mampu mencetak generasi emas Pangandaran yang berakhlakul karimah. Sebelum beduk maghrib bertalu, izinkan saya membacakan pantun. Naik perahu ke tengah lautan, melihat karang di cagar alam. Ramadan bulan penuh ampunan, bersihkan hati dari rasa dendam. Pindang gunung sedap rasanya, dimakan bersama di tepi pantai. Siswa beradab, guru bahagia, Pangandaran melesat pasti tercapai. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh